Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 Maret 2024, hari Minggu, pekan kelima masa Prapaskah. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ignatius Sutejo SPD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikan pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kemuliaan dalam pengorbanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam dalam Sang Sabda. Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang bagaimana Yesus mendapat kemuliaan pada akhir karyanya. Kisah Yesus yang dimuliakan terlihat jelas ketika beberapa orang Yunani datang untuk menemuinya. Ini menandakan bahwa ketenaran dan pengaruhnya telah mencapai di berbagai kalangan, tidak hanya di kalangan orang Yahudi. Yesus mengungkapkan bahwa saatnya untuk disalibkan adalah saat kemuliaannya akan diwujudkan. Konsep kemuliaannya berhubungan erat dengan pengorbanannya, di mana ia sebagai biji gandum harus mati
untuk mendapatkan hasil yang melimpah, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Jadi dalam perikop ini, kemuliaan Yesus terhubung dengan pengorbanannya yang akan datang. Yesus juga menyatakan bahwa saat Dia disalibkan, Ia akan menarik semua orang kepadanya untuk memperoleh keselamatan kekal. Kemuliaan Yesus nampak pada saat Ia mengorbankan dirinya untuk kita manusia yang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali dalam hidup ini kita enggan mengorbankan diri untuk orang lain, enggan untuk merelakan diri berkorban demi kepentingan bersama. Sikap pengorbanan kita selalu cenderung menuntut upah atau bayaran. Karena itu, kita sering merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Sikap egois masih menguasai diri kita. Kita sering berkorban hanya untuk diri kita sendiri, tetapi tidak untuk orang lain. Melalui perikop Injil pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk mengikuti sikap dan keteladanannya, yang mana Dia rela mati di salib untuk menebus dosa kita dan menghantar kita pada keselamatan. Konsep biji gandum yang mati untuk menghasilkan buah berlimpah mencerminkan prinsip pengorbanan yang masih sesuai dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita tidak pernah sadar bahwa dengan semangat berkorban untuk kepentingan bersama, kelak kita mendapat ganjaran setimpal. Pengorbanan kita tidak harus membuat sesuatu yang luar biasa, melainkan cukup dengan melakukan hal-hal sederhana saja. Contoh, menyisihkan waktu atau merelakan sumber daya seperti barang-barang untuk membantu orang lain yang membutuhkan, seperti tetangga yang sedang sakit atau saudara yang sedang kesulitan. Hanya dengan cara demikian, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Hendaknya balasan itu tidak kita tuntut, melainkan balasan itu kita terima sebagai rahmat dan anugerah atas perbuatan baik kita. Tanpa kita sadari bahwa rahmat dan anugerah yang kita peroleh dari Tuhan tersalurkan melalui keikhlasan dan kebaikan hati dari orang-orang di sekitar kita. Hendaknya semangat pengorbanan Yesus senantiasa menyadarkan kita akan pentingnya semangat rela berkorban untuk orang lain dan kebaikan bersama. Suatu pencapaian besar umumnya lahir dari pengorbanan yang besar dan bukan hasil dari keegoisan. Semoga. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.